Pembalasan istri dikhianati. Bab 35. Alvan terlihat sibuk mengetik pesan sambil tersenyum sendiri membuat Anggi bete melihatnya. I love you. Jangan lupa makan siang, nanti aku pulang mau dibawakan apa sayang? Tanya Alvan pada istrinya. I love you too. Kamu pulang saja sudah membuatku bahagia, enggak perlu bawa apa-apa, aku hanya butuh kamu. Jawab April membuat Alvan tersenyum sendiri. Jadi pengen pulang sekarang, karena ada yang butuh aku, balas Alvan. Mas panggil Anggi. Ya. Kenapa? Jawab Alvan terkejut. Wajah Anggi terlihat cemberut karena Alvan sibuk dengan dunianya sendiri padahal dia sudah berusaha mencairkan suasana tapi Alvan terlihat dingin. Ma masih lama. Kalau iya aku pulang duluan ma, ada urusan penting, ujar Alvan. Jangan. Anggi pulang diantar Alvan ya, ucap Bu Fatma membuat Alvan terkejut, dia tidak mau terlihat bersama perempuan, takutnya ketahuan April meskipun itu tidak mungkin tapi Alvan harus menjaga hatinya. Ma, antar dulu Angginya Van, nanti kamu baru ke kantor. Tapi Mama gampang nanti bisa pakai taksi sama Satria, jawab Bu Fatma tersenyum membuat Alvan sedikit geram pada mamanya ini. Ma, aku tidak bisa. Tolak Alvan. Van, seberapa penting urusanmu itu, antar sebentar saja, lagi pula rumah Anggi tidak jauh dari sini, kekeh Bu Fatma. Alvan tahu mamanya tak ingin dibantah seberapa kuat pun Alvan menolak pasti tidak akan bisa, akhirnya Alvan mengalah. Satria sama Oma saja ya, biar papa sama tante Anggi, ucap Bu Fatma. Tidak. Biar Satria bersamaku ma, tadi dia juga pergi bersamaku, aku sudah ada janji dengan Satria sore ini, tolak Alvan tegas. Satria pun berlari mendekati Alvan. Alvan menggendong Satria dan segera keluar. Ayo cepat ikuti Alvan Nggi, ujar Bu Fatma memberikan kode dengan tangannya. Anggi segera berjalan di belakang Alvan, Bu Fatma tersenyum kecil melihatnya, bagaimanapun Alvan menolak pasti akan luluh juga mengingat selama ini Alvan selalu patuh padanya pikir Bu Fatma. Silahkan, ujar Alvan membukakan pintu belakang mobilnya dan membuat Anggi cemberut, dia ingin duduk di depan tapi Satria sudah duluan naik jadi mau tak mau dia di belakang tidak mungkin mengusir Satria. Terima kasih, jawab Anggi lembut, dia berusaha bersikap lembut pada Alvan. Di mana alamatnya? Tanya Alvan. Jalan Mawar nomor 3, sahut Anggi. Hening, tak ada suara hanya sesekali celotehan kecil dari Satria membuat Anggi bosan, serasa dia sedang menaiki taksi. Mas, bisa mampir di toko buku dulu, ujar Anggi mencari alasan agar dia lama bersama Alvan. Maaf. Saya ada rapat penting sekarang jika kamu ingin ke toko buku saya antarkan tapi saya langsung pergi, jawab Alvan sedikit ketus membuat Anggi bertambah kesal, bukan jawaban ini yang diharapkan. Ya sudah langsung pulang saja, jawab Anggi kecewa. Alvan fokus mengendarai mobilnya dan masuk di kompleks rumah Anggi. Di depan minggir ya mas. Itu rumah pagar hijau, ucap Anggi. Alvan meminggirkan mobilnya. Mampir dulu mas. Tidak, saya harus cepat pergi, jawab Alvan. Anggi segera turun dan Alvan langsung pergi. Sombong sekali dia, padahal aku sudah berusaha bersikap baik padanya, kalau saja bukan karena mama yang ingin menantu kaya tidak mungkin aku mau mendekatinya. Meskipun tampan tapi sombong, oceh Anggi sambil berjalan masuk ke arah rumahnya.
Alvan ingin mengajak Satria ke rumah April. Dia ingin mendekatkan Satria pada April dan Vino agar mereka akur. Vino. Lihat papa ajak siapa ke rumah, pekik Alvan saat sudah sampai di rumah April. Satria melihat kiri kanan penampakan rumah April yang sudah berbeda, bahkan ada foto papanya dan Bunda April terpajang di ruang tamu. Bocah ini memang belum mengerti banyak hal tapi dia cukup tahu kalau itu foto pernikahan karena Karin juga pernah menyimpan foto seperti ini di rumah mereka dulu. Papa, kenapa rumah ini berbeda? Tanya Satria. Pekik Vino melihat Satria dan papanya pulang membuat Satria mengalihkan pandangannya pada Vino. Bunda mana? Ada di dapur, sahut Vino tersenyum melihat Satria yang baru datang. Kalian main dulu berdua ya, papa mau lihat bunda sebentar, ucap Alvan. Ayo Satria, aku punya banyak mainan baru, kamu harus lihat. Kita bermain bersama ya. Ujar Vino menarik tangan Satria untuk ikut dengannya. Sayang, masak apa? Tanya Alvan yang baru datang dan langsung memeluk tubuh April dari belakang. Mas, nanti dilihat Vino, ucap April malu. Vino lagi main sama Satria, jawab Alvan mencium pipi April. Ada Satria. Tadi aku abis jemput mama di kafe langsung aku bawa Satria kemari. Kenapa tidak langsung bawa mama sekalian? Tanya April. Beliau sedang sibuk sayang, lain kali aku bawa kemari, jawab Alvan cepat. Mau mandi atau makan dulu? Tanya April sambil sibuk mengaduk masakannya sedangkan Alvan masih bergelayut manja memeluk tubuh April. Mandi dulu saja, mandi bersama boleh? Tanya Alvan mengedipkan sebelah matanya. Masih siang, jangan aneh-aneh. Sana mandi dulu aku siapkan makanannya, Satria biar tidur di sini saja mas temani Vino. Boleh. Tapi jangan menyesal sayang karena semalaman kamu tidak akan bisa bergerak bebas, goda Alvan. Siapa bilang tidak bisa? Kalau aku yang memimpin pasti bisa, jawab April menimpali godaan Alvan. Kamu sudah mulai berani ya, sahut Alvan mencium pipi April berkali-kali membuat April terkekeh kecil. Yang benar jeng. Maaf ya, nanti saya tegur Alvannya, mungkin Alvan masih malu jeng maklumlah anak muda sekarang kalau baru satu kali bertemu belum berani, ucap Bu Fatma saat menerima telepon dari Bu Wati Mama Anggi. Iya. Sampaikan maaf saya untuk Anggi ya jeng, nanti saya yang urus semuanya, lanjut Bu Fatma sambil menutup ponselnya setelah panggilan berakhir. Anggi memberitahu pada mamanya kalau Alvan terlalu cuek membuat Bu Wati marah pada Bu Fatma. Sudah aku katakan Alvan bukan anak kecil, jangan terlalu ikut campur urusannya biarkan saja dia memilih sendiri, ujar Pak Heru. Pak, Anggi perempuan cantik, baik, dan berpendidikan sulit mencari perempuan seperti dia saat ini. Ma itu bagimu ma, tapi bagi Alvan bukan Anggimu itu pilihannya, mungkin saja Alvan sudah punya pilihan lain yang menurutnya lebih dari si Anggi itu, jelas Pak Heru. Lalu siapa? Karin. Melisa. Meli sudah bahagia bersama Bagas, Karin. Entah di mana wanita murahan itu sekarang, anaknya saja tidak pernah dilihatnya. Sudahlah Pak, Papa tahu apa tentang jodoh, biar Mama yang bertindak, setidaknya Mama akan paksa Alvan untuk menikahi Anggi, kekeh Bu Fatma. Aku tidak mengerti apa yang ada di kepalamu ini Ma, kesal Pak Heru lalu pergi meninggalkan istrinya. Pak Heru hanya bisa mengurut dada melihat kelakuan istrinya ini semakin hari semakin tidak karuan.
Bu Fatma mencoba menghubungi Alvan tapi tak ada jawaban membuatnya kesal sendiri. Anak ini selalu saja begitu, Alvan sekarang sudah mulai berubah, gerutunya. 3 hari sudah Alvan membawa Satria ke rumah April, bahkan telepon Bu Fatma pun tidak diangkat, membuat perempuan itu akhirnya menyusul Alvan ke kantor. "Mohon maaf Bu, Pak Alvannya hari ini sedang cuti," ujar sekretaris Alvan. "Cuti? Kemana?" tanya Bu Fatma. "Mohon maaf sekali lagi Bu, saya tidak tahu, yang jelas Pak Alvan sudah merubah jadwal beliau untuk 1 minggu ke depan karena beliau sedang ada urusan keluarga." "Saya mamanya, kenapa kamu tidak mau memberitahu?" kesal Bu Fatma pada sekretariat Alvan. "Ya, beliau tidak meninggalkan pesan apapun Bu, hanya mengatakan seminggu ini tidak bisa masuk ke kantor." "Lalu bagaimana pekerjaannya?" "Semua berkas-berkas penting sudah ditandatangani oleh beliau dan semua jadwal diundur minggu depan," jawabnya lagi. Bu Fatma mengepalkan tangannya kesal. Alvan sudah berani sekali membantahnya saat ini, bahkan dia sudah membawa Satria selama 3 hari tanpa menghubunginya sama sekali. "Anakmu benar-benar durhaka Pak," adu Bu Fatma saat sampai di rumah. "Durhaka bagaimana?" tanya Pak Heru pura-pura tidak tahu, padahal Alvan sudah menghubunginya semalam mengatakan akan membawanya Satria liburan keluar kota bersama keluarganya dan Pak Heru mengizinkan, tapi dia sengaja tak memberitahu pada Bu Fatma agar istrinya ini jera. "Berani-beraninya dia membawa cucuku, dan sekarang tidak tahu keberadaannya di mana." "Ma, Alvan ayahnya tidak ada masalah bukan? Tak ada orang tua yang ingin menyakiti anaknya Ma, jadi kamu tenang saja, Alvan akan memperlakukan Satria baik, bahkan lebih baik dari kita," tekan Pak Heru. "Tapi bukan begini caranya Pak, dia bisa bicara baik-baik pada Mama." "Kamu kapan bisa diajak bicara baik-baik Ma, kamu keras kepala, sesuka hatimu jika bertindak. Biarkan Alvan membawa Satria, palingan mereka hanya liburan sejenak. Awas saja jika dia pulang akan aku paksa menikah," gerutu Bu Fatma. Alvan memboyong keluarganya ke Lombok. Dia sengaja meliburkan diri dari pekerjaannya seminggu ini dan terbang ke Lombok untuk menikmati liburan sambil honeymoon. Awalnya April menolak, tapi Alvan keke ingin mengajak mereka, mau tak mau April ikut juga. "Kalian suka?" tanya Alvan saat menemani 2 anaknya ini bermain pasir di tepi pantai. "Suka Pak," sahut mereka serentak. "Jarang-jarang kita bisa liburan bersama, nikmati waktu liburan kalian, apapun yang kalian minta akan Papa turuti," ucap Alvan. "Mas, jangan terlalu memanjakan mereka, aku ingin mereka mandiri Mas, apalagi jika mereka mempunyai adik perempuan nanti, mereka harus jadi lelaki kuat yang bisa menjaga saudara perempuannya," ujar April. "Apa kamu sudah tidak sabar ingin punya anak lagi sayang?" "Kalau Tuhan memberikan, apa salahnya Mas, aku tak pernah menolak rezeki yang ada," jawab April tersenyum manis. "Semoga Tuhan memberikan semua permintaanmu, amin." Tiba-tiba air mata April menetes, dia mengingat ibunya, perempuan yang sudah melahirkannya dan meninggalkannya dengan begitu cepat. "Kenapa sayang, ada yang salah dengan ucapanku?" tanya Alvan bingung. "Tidak. Aku hanya merindukan ibu. Saat ini hanya satu permintaanku yang tak Tuhan kabulkan, yaitu kesembuhan untuk ibu, padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin Mas agar ibu sembuh, tapi Tuhan malah mengambilnya," jawab April pelan. "Sudah, ibu sudah tenang di sana, biarkan dia melihatmu dari kejauhan dengan tersenyum karena putri cengengnya ini sudah bahagia bersamaku,"
hibur Alvan membuat April menghapus air matanya dan tersenyum kecil. Jangan buat liburan kita berantakan sayang dengan air matamu ini, kasihan anak-anak jika kamu bersedih pasti mereka juga bersedih, lanjut Alvan ikut mengusap pipi April pelan. Puas-puaskan bermainnya nak, setelah ini kita istirahat besok lanjut belanja lagi, ucap Alvan pada dua jagoannya ini. Beruntung Satria dan Vino anak yang baik tidak iri satu sama lain dan Alvan pun memperlakukan mereka seadil mungkin. Semalam Alvan sudah menjelaskan pada Satria kalau saat ini Vino adalah saudaranya dan April adalah bundanya. April liburan sayang? Tanya Meli pada Bagas. Ya, dari mana kamu tahu? Tanya balik Bagas sambil mengambil Rendra dari gendongan Meli dan menciumnya. Kemarin April menelpon dia mengajakku ikut juga tapi aku tidak bisa karena ada beberapa pekerjaan yang harus aku urus, jawab Meli. Meskipun Bagas yang mengurus perusahaan tapi perusahaannya masih tetap nama Meli dan masih butuh tanda tangan Meli jika ada berkas penting. Awalnya Meli ingin menyerahkan pada Bagas tapi Bagas menolak dia hanya membantu istrinya ini bukan mengambil alih. Kamu mau liburan? Tanya Bagas. Tidak sekarang pekerjaanku menumpuk belum lagi si kembar yang makin aktif. Kalau mereka pengantin baru wajar saja menikmati masa-masa mereka, sahut Meli. Ini hal yang paling disukai Bagas dari Meli, perempuan ini sangat dewasa, tapi di sisi kedewasaannya ada kalanya Meli bermanja-manja dengannya dan Meli selalu membutuhkan dirinya. Anak papa sudah pintar apa sekarang? Tanya Bagas pada putra sulungnya ini. Abang Rendra sekarang sudah bisa berjalan lebih cepat pak, gigi nih sudah banyak, kalau adik Kirana sekarang malah lebih jahil, dia suka mengganggu abangnya, adu Meli. Jika mendengar nama Kirana aku jadi teringat sahabatku sayang, ucap Meli mengingat Kirana sahabat yang sudah dia anggap saudara bahkan Kirana yang kerap mengadukan perselingkuhan Alvan dulu padanya.